Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Pak Tung? Alhamdulillah. Situasi di luar panas sekali cuaca aja ya. Iya. Beberapa hari ini luar biasa. Panas di mana-mana. Bukan beberapa hari, udah sebulanan. Air kering di mana-mana. Kecelakaan juga. Tapi bukan itu yang kita bahas kali ini Bang J. Apaan? Misalnya Pak Ustadz ya, kalau misalnya dulu misalnya, wah saya tuh bisa bangun gedung itu, ya. Gedung itu bisa berdiri sekian lantai karena saya tuh dulu, misalnya seperti itu. Terus, itu jembatan itu kalau ndak ada saya nggak jadi, gitu. Atau orang tuh sukses dulunya saya yang ngajarin. Itu yang paling banyak. Bener yang paling. Kamu kalau ndak saya terima di sini, keluargamu mau makan apa, Mas? Kalau yang seperti itu, kata-kata itu, kadang-kadang saya sendiri yang mendengar itu juga, wih, kok agak aneh nih ya, gitu. Apalagi yang masalah seperti ini, Pak Ustadz. Kamu kalau ndak saya terima kerja di sini, wah, anak istrimu mau makan apa, Masya Allah. Kalau yang seperti itu, bagaimana itu menurut Pak Ustadz ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang sangat banyak orang-orang muslim yang berkata seperti itu. Sangat banyak sekali, sangat banyak. Nggak cuma orang biasa, termasuk pendakwah itu juga sering berkata-kata seperti itu. Sangat banyak. Oh, dulu dia hafal Quran, saya yang ini, dia ini, saya yang ini. Banyak sekali yang seperti itu. Dulu kalau ini nggak saya di sini, kemudian saya nggak ini, oh nggak bisa seperti itu. Ya banyak. Saya sering mendengar kalimat itu dari teman-teman pendakwah. Nah, itu namanya bermain Tuhan-Tuhanan. Gimana maksudnya? Tuhan-Tuhanan. Kalau dalam kita dulu kecil kan bermain kuda-kudaan. Nah, itu namanya bermain Tuhan-Tuhanan. Nah, bermain Tuhan-Tuhanan itu seperti itu. Kalau nggak ada saya, dia nggak akan bisa berhasil. Nah, padahal oke lah dia yang membantu, tetapi kalau itu dia seorang muslim, dilarang dia bicara seperti itu. Kenapa orang muslim dilarang bicara seperti itu? Itu yang bicara seperti itu harusnya Allah. Cuma Allah memang sudah menuangkan sebagian itu ada dalam Quran, yaitu apa yang terjadi di muka bumi ini atas izinku. Berarti memang itu yang Allah. terjadi Pak Yang Ustadz. terjadi di muka bumi ini atas izinku. Mau ada orang yang mau ketimpa musibah nggak jadi. Ya, ada yang tabrakan, satu keluarga meninggal semua, maksudnya meninggal, yang lainnya ada bayi umur 4 bulan nggak meninggal. Itu hanya Allah aja. Ya. Nah, orang yang berani bicara seperti itu, kalau gedung ini ndak aku bangun ndak bisa. Jembatan ini kalau nggak ada saya nggak bisa. Orang itu kalau nggak saya tolong, dia nggak akan bisa seperti itu. Dan banyak kalimat itu terucap oleh orang-orang muslim, saudara-saudara kita, yang seperti itu kurang lebihnya. Kamu kalau nggak saya nikahin, kamu nggak bisa seperti ini. Ya itu ya sama aja. Ada lagi yang maaf kayak ini Pak Ustadz. Oh, itu anak sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi, malah tidak mau berbakti kepada saya itu. Nah, itu malah benar. Itu malah benar malah itu Pak Ustadz. Oh iya. Ya, karena dia bercerita. Iya. Malah dia bercerita, ya memang kamu orang tuanya memang sejak dulu juga nggak bisa berbakti sama orang tuamu, gitu. Itu malah benar kata-kata itu. Karena dia menyekolahkan itu kan hanya nyekolahin aja. Perilaku kan perilaku orang tuanya. Kan gitu ya, perilaku orang tuanya. Jadi
Jangan merasa kita seperti Tuhan. Kalau istilahnya kita itu meminta atau menyembah, meminta bukan kepada selain Allah, itu dianggap syirik. Perbuatannya musyrik. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa jangan merasa kita yang membangun gedung, jangan merasa kita yang membangun jembatan, jangan merasa kita yang menolong orang lain. Jangan seperti itu. Nah, tidak boleh kita orang Islam itu berkata seperti itu. Itu namanya dia merasa dirinya Tuhan. Coba, umpamanya kalau ada orang ngomong, saya memberi makan 230 juta orang itu. Nah, sebenarnya kalau dia seorang Muslim, loh, ini orang ini lupa atau memang dia itu sombong sejak dulu, kan gitu. Kalau orang Muslim lupa, nggak mungkin dia itu bercanda bilang seperti itu. Saya nggak bercanda aja ya. Bercanda seperti itu. Karena apa? Kalau orang Muslim lupa, bukan hal yang besar yang dia ungkapkan. Biasanya hal kecil. Berarti kesombongan, Pak Ustadz. Itu kesombongan namanya. Dia yakini bahwa dialah yang memberi makan 230 juta orang. Berarti dia itu seperti dirinya dia itu dia anggap Tuhan. Kan kita tahu yang memberi makan, yang memberi rezeki itu Allah sebenarnya. Kalau dia orang Muslim, nah ini salah kaprah, ini sudah. Disitulah sebenarnya itu syirik yang paling kuat. Dan biasanya orang Muslim yang seperti itu sulit diberi nasihat. Sulit. Sangat sulit diberi nasihat. Kalau dia mendatangkan ustadz untuk kajian di rumahnya atau kajian di instansinya, dia merasa dirinya bos. Dan dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat para ustadz yang sering dia minta datang untuk kajian. Dia merasa bisa membayar ustadznya. Dan dia bilang sama ustadznya, doain agar saya besok periode berikutnya masih dipakai. Itu yang begitu. Kalau ustadznya mau doain seperti itu, ya salah. Kalau mendoakan mau, salah. Kenapa salah? Biasanya langsung doa agar dia dapat ini, dia dapat itu tetap saya katakan salah. Saya mengatakan salah. Jadi agak lebih benar bagaimana kalau dia meminta bahwa ini jabatan ini yang bisa menjadikan bapak atau ibu ini lebih sujud, lebih beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, amin. Nah itu baru boleh. Tapi kalau hanya minta dunia, enggak boleh. Nah, orang-orang yang bermain seperti itu biasanya dia tidak bisa bertobat. Dia tidak bisa bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosa syirikku. Gak bisa. Gak bisa orang-orang seperti itu. Susah. Hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala jika orang tersebut itu mau merangkak untuk mendekat pada Allah Ta'ala. Mau merangkak. Merangkak itu mau mendengarkan nasihat orang lain. Kalau dia dekat dengan ustadz atau ulama, mau dia dengarkan. Walaupun hartanya itu banyak, tapi dia masih mau mendengarkan. Insya Allah orang-orang itulah yang nanti diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, orang seperti itu jarang. Maksudnya itu yang diberi hidayah dengan kondisi hartanya banyak, tapi dia itu senantiasa tawadu, ini jarang. Jangan, kalau kita nggak boleh. Anak saya kalau nggak saya iniin nggak seperti ini, nggak boleh seperti, walaupun itu anak tidak boleh. Loh kan saya menyekolahkan, loh saya kan ngeleskan, loh saya kan mengajarkan. Iya, pertanyaannya adalah uangnya siapa? Uangnya saya. Kamu dapat uang dari mana? Dari bekerja. Bekerja apa yang kamu gunakan? Otak saya. Otakmu siapa yang memiliki? Mulai dia diem. Nah, nggak bisa jawab toh. Otak kita itu miliknya Allah. Makanya besok itu di akhirat otak kita akan bersaksi untuk apa otak kita. Kalau suuzon,
Ya nanti otak itu akan menjawab sama seperti tangan dan kaki yang bersaksi pada surat Yasin. Itu juga sama, otak kita bersaksi. Selain otak apa? Mulut. Karena apa? Merencanakan sesuatu, diskusi, menentukan. Mulut. Mulutmu punya siapa? Nih, nggak bisa jawab dia. Dia bekerja dari rumah ke kantor mamanya. Kakimu milik siapa? Ya, nggak bisa jawab. Kamu naik apa? Naik Maybach mamanya. Amin. Iya, Maybach milik siapa? Milik tetangga. Oh, milik Pak Ustadz gitu. Amin. Jadi itu juga harus difikirkan. Makanya jangan merasa kita memiliki terhadap sesuatu. Membanggakan tadi itu termasuk syirik juga itu seperti itu, Pak? Ya, membanggakan sesuatu itu fasik, membanggakan nasab, membanggakan harta, membanggakan pekerjaan, itu dianggap oleh Allah Ta'ala fasik. Nah, kalau sudah fasik, Allah di ayat yang lain menceritakan fasik itu termasuk kafir. Makanya kita harus belajar. Semua harus belajar. Membanggakan dirinya, kalau dirinya itu seorang pendakwah, ya tidak boleh. Semua itu tidak boleh yang begitu-begitu. Tidak boleh. Mamanya kamu bangga insinyur ya nggak boleh. Dulu juga sering-sering juga gitu tuh, sedikit-sedikit gitu. Iya, tapi yang saya seneng dulu itu kamu tuh nggak sering bangga insinyurmu kepada istrimu, itu kamu nggak sering bangga. Ustaz tanya, Ustaz. Sebelum saya ditembak. Alhamdulillah aku diselamatkan ya. Diselamatkan itu namanya. Saya nanya. Iya, monggo. Ustaz, syirik ini adalah salah satu atau mungkin yang terbesar dosanya terhadap Allah, Ustaz. Yang itu nggak cuma terbesar itu. Tidak diampuni. Tidak diampuni, bahkan kekal di dalam neraka selamanya. Betul. Itu untuk orang Muslim loh ya. Iya. Kalau untuk orang non Muslim, nggak usah dibahas. Ya. Betul. Nah, manusia yang syirik jelas-jelas adalah seperti Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Itu udah jelas syiriknya. Nah, saudara-saudara kita yang Muslim ini hampir tidak ada yang mengaku dirinya Tuhan, Ustadz. Ya. Namun sifat-sifat yang tanpa disadari atau memang nggak tahu menjadikan dirinya itu masuk ke ranah syirik. Mengaku bisa berbuat atas seseorang. Misalnya orang terkenal tuh karena dulunya tuh saya yang jadikan dia terkenal. Kemudian orang sukses, dulunya dia hidup di rumah saya tuh. Kalau nggak saya tolong nggak seperti itu. Nah, seperti itu adalah sifat-sifat syirik yang hampir sejajar dengan mengaku dirinya Tuhan jelas-jelas. Gimana Ustadz supaya orang itu paling tidak tuh berpikir 2-3 kali untuk berkata seperti itu sehingga terhindar dari sifat syirik yang halus gitu, Ustaz. Ya, ya. Memang itu ada kesulitan-kesulitan bagi saudara-saudara kita termasuk kita untuk menjadi selalu ingat sih. Makanya di kajian kita kan selalu mengingat bahwa tubuh kita itu milik Allah. Jangan merasa memiliki. Kalau ada sakit itu dosa kita. Kalau ada nikmat itu dari Allah, kan gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan solusi, memberikan solusi, menyelesaikan masalah. Kita bisa menyelesaikan masalah, ingat ya, itu selesai karena Allah. Kenapa? Kita menyelesaikan lewat otak. Otak ini milik Allah. Kita bisa berpikir dengan bagus, itu juga pikiran itu titipan Allah. Mulut kita digunakan untuk memberikan masukan, nasihat kepada seseorang sehingga masalahnya selesai. Mulut kita milik Allah. Makanya jangan sampai kita itu bilang, itu keluarga itu dulu mau bercerai, setelah saya kasih nasihat tidak bercerai. Sampai sekarang dia kalau nggak saya tolong. Nah, itu tidak boleh sudah. Karena pada waktu dia itu memberikan solusi,
itu masih ditunggu oleh malaikat. Pada saat dia memberikan solusi itu, kapan dia ada ujub riak sombongnya. Dia nggak sebulan nggak keluar, 1 tahun nggak keluar, 5 tahun nggak keluar, 10 tahun bablas akhirnya. Itu juga sama, karena semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu terkait dari mulai akhir balik hingga saat ini, itu terkait semuanya. Sehingga kapan nanti Allah akan memberikan nikmat, itu hanya Allah. Dan kapan Allah akan memberikan musibah, bagian, saya bilang bagian dari ujian, itu juga hanya Allah Ta'ala, agar kita itu mengingat sebenarnya, sehingga kita harus belajar. Satu, kita harus mencari guru itu yang betul-betul membimbing kita, nggak cuma lebih dekat kepada Allah Ta'ala, tetapi mengarah menuju nanti di akhiratnya surga, kan begitu ya. Kalau mamanya kita belajar saja, ilmu itu kan hanya dalam pikiran. Ada yang bisa diterapkan, umpamanya yang dulunya dia bekerja, mohon maaf nih ya, di bank konvensional, kemudian dia lihat kajian, kemudian dia berubah. Nah, ini dia akan berubah, gak ada persoalan seperti itu. Dia belajar, ada yang diaplikasikan. Kemudian dia paham bahwa kalau marah itu akan menjadikan mulai berurusan dengan penyakit. Dia berusaha untuk tidak marah. Tidak marah kepada siapa? Kepada pasangan, kepada orang tua, kepada saudaranya. Dia berusaha ini. Itu kalau itu dilakukan kan menjadi suatu kebaikan. Dia belajar untuk memahami bahwa Allah itu yang maha memberi, sehingga dijelaskan dalam banyak sekali ayat dalam Quran bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya, baik yang dia hambanya itu minta dunia, di mana minta dunia itu nanti akan di akhirat masuk neraka, maupun hambanya yang minta akhirat itu akan ditolong oleh Allah Ta'ala di dunia. Itu akan ditolong. Berarti kalau ditolong, ini inisiatifnya Allah, bukan pandainya kita. Sebenarnya seperti itu kalau kita mau memahami ayat-ayat dalam Quran. Itu inisiatif Allah sebenarnya. Makanya ada orang mau dia ngamalin apapun agar rezekinya terus gede atau bertambah atau lancar, dia seret, ya jangan salahkan siapa-siapa. Ya karena yang kamu kejar itu hanya dunia. Dunia itu sudah banyak orang tahu, dan yang ngasih amalan juga ngerti. Jangan kejar dunia, tapi dia nyuruh orang nyari dunia. Lah kan nggak ketemu. Kan gitu. Nah, sehingga dia harus belajar dengan guru-guru yang baik, yang mengarah pada surga. Kajian jangan banyak bercanda, karena banyak bercanda itu nanti hati kita itu akan beku. Keras ya. Keras. Loh kenapa? Kan itu kajian. Jangan bilang kajian. Kalau bercanda itu yang ingat itu pasti bercandaannya, bukan isi kajiannya. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Belajar dengan benar-benar, baca Quran, baca tafsirnya, nggak tahu bertanya dengan gurunya, gurunya bertanya, guru yang baik, kalau nggak tahu tanya sama guru yang lain, begitu aja. Insya Allah nanti itu akan ketemu. Kalau dia mencari kebaikan dan juga kebenaran atas izin Allah, dia akan ditemukan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang mengarah kepada akhiratnya itu betul-betul lurus nanti di surga. Seperti itu insya Allah. Ustaz, gimana kita menghadapi orang yang pernah kita tolong menjadi sukses, itu menjolimi diri kita, Ustaz? Itu ya alhamdulillah. Jadi ada perasaannya pengen ngomong aja, dulunya tuh kalau nggak sukses karena kita gitu. Gimana cara menekan hati supaya nggak? Sebenarnya cara menekan itu kan banyak. Satu, belajar untuk tidak merasa sebagai Tuhan. Kan ditahan dengan kelembutan. Kalau itu mau keluar, istighfar. Kalau sudah tenang hati, tidak keluar, pujilah Allah. Karena pada saat kita itu memohon ampun dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah menjadikan
keinginan untuk bercerita itu jadi hilang. Nah, itu hilangnya itu atas izin Allah. Makanya setelah istighfar, hati tenang itu pujilah Allah. Lah kebanyakan orang Islam nggak diajari yang seperti itu. Nggak diajari, padahal itu adalah ritme dari pelajaran yang sehari-hari kita itu bisa kerjakan. Itulah yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jelas banyak-banyak ingat kepada Allah agar hati menjadi tenang. Satu, kita belajar untuk tidak menjadi Tuhan. Satu itu nih, jangan merasa menolong. Kemudian kalau orang yang kita tolong itu dolimi kita, ya itu harus disyukuri. Loh, kok malah disyukuri gimana? Itu adalah Allah akan memberikan pahala kepada kita dengan amat besar tanpa kita melakukan apa-apa. Yang mana pahalanya? Kalau orang itu mendolimi kita, nantinya amal soleh orang itu akan diberikan kepada kita. Nanti kalau amal solehnya itu hilang, dosa kita diberikan kepada mereka. Kalau orang Jawa bilang opo yo ra enak, kan gitu. Makanya kita belajar dengan guru-guru yang baik itu adalah memahami bahwa hadis yang barusan tadi saya ceritakan itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kalau memang pahala itu besar, apa kita nggak bersyukur? Alhamdulillah, alhamdulillah aku dapat pahala yang dimana aku tidak mengerjakan sesuatu tapi dapat pahala. Apa raina? Insya Allah gitu sih. Jadi nggak usah takut. Orang yang kita bantu, saya bilang bantu bukan menolong ya, kita bantu menjadi berhasil kemudian malah dolim kepada kita. Kalau saya malah bersyukur, alhamdulillah. Ustaz nanya lagi, Ustaz. Boleh. Ini Saya nggak siap ditanyain tentang istri ya. Oh, justru mau nanya istri nih, kamu kan ya Ci ya? istri juga sih, tentang istri. Ini biasa, Ustaz, kejadian ini dalam suatu rumah tangga, Ustaz, di mana orang tua baik ayah maupun istri sering marah kepada anaknya. Itu kata-katanya nyerempet-nyerempet ke syirik, Ustaz. Kamu kalau nggak saya biayai nggak mungkin sukses. Kamu kalau nggak saya lahirkan nggak ada di dunia ini. Nah, kaitannya sama doa ibu itu diijabah Allah, gimana tuh, Ustaz? Ya, ada beberapa hal yang itu akan menjadi ujian bagi si ibunya atau orang tuanya. Ujiannya apa? Nah, nanti anaknya memang sukses. Tapi pada saat sukses, nanti nggak suka sama ibunya. Tapi kalau ibunya, kalau kamu nggak saya biayai, nggak akan sukses. Nanti oleh Allah Ta'ala diturunkan si anak menjadi anak yang nggak punya apa-apa. Bisa aja seperti itu. Apalagi kalau anaknya imannya kurang umpamanya. Oh, itu bisa seperti itu. Tapi nanti anak itu seperti itu, nanti orang tuanya yang ngomong itu belum meninggal. Jadi dia akan diingatkan dengan kata-kata yang sering dulu dia ucapkan. Nah, ini juga harus hati-hati. Makanya kita ambil salah satu hadis bahwa bicara orang muslim, nah, itu adalah doa. Jadi kita harus pahami seperti itu. Hadis itu memang benar. Makanya kalau bisa doain. Kamu sama orang tua kok seperti itu, mudah-mudahan kamu itu jadi anak soleh atau soleha. Itu doa yang baik. Kalau sama istri yang sulit sekali nasihatin, ya sama doanya. Kamu itu kalau dikasih tahu kok susah sekali. Jadi istri kok beler aja. Tahu beler nggak? Malas. Umpamanya. Jadi istri malas. Malas kalau hanya cuma sehari seminggu nggak apa-apa. Malas kok puluhan tahun, kan gitu ya. Mudah-mudahan kamu diberi jalan oleh Allah Ta'ala menjadi istri soleh. Amin. Amin. Diberi jalan. Iya. Lah, diberi jalan menjadi istri soleh itu macam-macam. Bisa aja naik kendaraan serempet masuk rumah sakit.
Akhirnya minta maaf sama suami, maafin ya aku begini, aku lagi ngerawat kamu, kan gitu ya. Kena juga lah dia gitu ya dia. Kan gitu. Gimana Jadi cara itu? Allah akan Gimana? menjadikan seorang itu mau soleh kayak mau doa itu macam-macam. Jangan dianggap kalau kita doa menjadi soleh atau solehah umpamanya, istri yang solehah tadi ya maksud saya. Itu terus enak, nyaman, tidur di kasur empuk, terus dia enak dikelilingi bidadari kalau dia cowok, dikelilingin bidadara kalau dia istri kan. Enggak begitu cara Allah Ta'ala. Atau doanya Ustaz, Apa? supaya saya jadi senang gitu. Suaminya doa suaminya supaya Nggak saya boleh. nggak Emang boleh. ada seneng gitu dia? Senang tuh senang hati aja. Nggak boleh. Senang itu biasanya sifat dari orang-orang yang agak jauh dari Allah Ta'ala. Oh, astagfirullahaladzim. Senang ya, itu sifat dari orang agak jauh. Wah, aku seneng, aku begini-begini. Nah, itu kan ada nafsu di situ. Makanya saya bilang agak jauh ya. Tapi kalau ada orang dekat sama Allah Ta'ala, senang itu dia nggak akan ngomong. Dia kan selalu mau apa namanya, memuji Allah. Walaupun dia pujiannya juga tidak keras, sehingga orang di sebelahnya pun nggak tahu bahwa dia hatinya senang. Atau dia sulitan sama kesenangan berdempetan nih Ustaz. Gimana Ya. itu? Kalau dikasih senang, dia akan berpikir, aduh nanti dapat ujian, jadi dia nggak bisa senang. Kalau dikasih kesulitan, Wah, ntar ada kesenangan. Nanti ada kesenangan nih. sebenarnya kalau Ngiyam-ngiyam diri itu. ya, jadi sebenarnya kesulitan dan sesuatu yang menjadikan hati kita itu senang hati ya, senang. Saya bilang bukan saya senang ya, menjadikan hati kita senang itu semuanya itu atas izin Allah. Jadi flat aja, flat aja. Kalau senang ini dari Allah. Kalau ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, itu dari perbuatan kita. Kenapa? Lu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ma sobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma sobaka min sayyiatin fa min nafsik. Jadi apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah. Makanya kalau sesuatu yang menjadikan hati kita itu senang, pujilah Allah, itu dari Allah. Kalau sesuatu yang tidak nyaman, itu dari diri kita. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, belajar flat itu biasa. Sehingga kalau kita diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala, kita nggak bangga, nggak seneng, nggak hura-hura, ya nggak, biasa aja. Kalau kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala, menurut kita itu kurang nyaman, ya biasa saja. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Amin. Jadi jangan menjadi diri kita Tuhan bagi orang lain. Karena itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, tapi disukai. Disukai siapa Ustaz? Setan. Cocok. Bener. Kan gitu. Astagfirullah. Jadi jangan lakukan itu, karena nanti akan bertemu dengan gerombolan para setan di neraka. Udahlah, jangan ya, jangan merasa kita bisa ini, bisa itu, bisa, enggak usah. Jangan merasa diri kita itu seperti Tuhan. Dan orang Muslim yang seperti itu sangat jarang sekali sadar, dan dia akan tidak bisa memohon ampun karena tidak tahu, karena kesombongannya. Jangan juga merasa ngasih makan 230 orang juta. Ya jangan loh, jadikan dia kayak Tuhan nantinya. Ya jangan seperti itu. Gitu. Nah, belajar dari situ. Sebelum nanti dia itu benar-benar, dia orang yang betul biasanya enggak pernah mohon ampun. Makanya di sini harus hati-hati, jangan bicara yang aneh. Jangan bilang kalau dia tidak saya tolong, enggak boleh seperti itu. Kita belajar, walaupun gini dedek-dedek, itu setan di dalam dada. Yang selalu menginginkan kita itu akan ujub, riya, sombong itu akan muncul. Mudah-mudahan ini bisa kita jauhi ya. Amin. Sehingga kita belajar untuk lebih tawadhu Amin. dalam semua sisi. Amin. 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 Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz nasihatnya untuk kita berdua dan juga mungkin untuk semua para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada. Yuk kita sama-sama hati-hati menggunakan
tubuh ini, karena tubuh ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.